Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan taqwa, astagfirullah. Pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat Rasulullah sallallahu. Mari kita lanjutkan lagi masih di surat An-Naml. Surat ke-27. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada dua nabinya, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Mereka berkata, pujian bagi Allah yang sudah melebihkan kami, yaitu Daud dan Sulaiman, dari kebanyakan hamba-hamba orang mukmin. Kemudian disebutkan bahwa Sulaiman mewarisi Nabi Daud, dan dia berkata kepada manusia bahwa aku sudah diberi ilmu. Salah satunya adalah ilmu mengenai bahasa burung. Allah telah memberikan segala sesuatunya kepada dia, merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam juga mengumpulkan pasukannya, junudu, pasukan dia yang terdiri dari 3 pasukan besar, waktu itu yang disebutkan di sini, jin, manusia, dan burung, dan berjalan dengan teratur, berbaris dengan rapi. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-18 surat An-Naml, ayat ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Ketika mereka sampai ke suatu lembah yang ada semut di sana, berkatalah salah satu semut kepada bangsanya waktu itu, wahai semut, para semut, teman-teman bangsaku semut, masuklah engkau ke dalam lubangmu, ke dalam tempat tinggalmu. Jangan sampai Sulaiman dan tentaranya menginjak kamu, karena mereka tidak menyadari. Nah, ini lanjutan dari yang sebelumnya, bahwa Nabi Sulaiman membariskan barisan. Kemudian mereka berjalan, barisan bergerak ini banyak, mungkin berjalan untuk suatu keperluan, banyak ini. Kayak kita ngelihat aja kalau TNI lagi baris gitu kan, panjang dari ujung-ujung. Mungkin juga ada suara-suara yang tak nyanyi-nyanyi dan sebagainya, buat membuat semangat. Nah, sampai di satu lembah, dan lembah itu adalah kerajaan semut. Ada semut-semut lah di sana. Tidak disebutkan lembahnya itu semut aja atau ada teman-teman yang lain, binatang-binatang lain.
Lalu salah seorang semut yang ditugasi untuk mengawasi jalannya kehidupan semut ya. Semut itu luar biasa ya, dia kayak lebah dia. Dia punya tataran ini sendiri dia, tatanan kegiatan sendiri. Ada semut pekerja, ada semut ya, macam-macam, seperti lebah. Ya, makanya kita hadis Nabi itu tidak boleh sebenarnya membunuh semut kalau tidak ada hal-hal yang memang merugikan kita. Gak boleh. Ya. Nah, semut ini disebutkan dalam Al-Quran. Sama seperti An-Nahl juga disebutkan dalam Al-Quran. Berarti ada rahasia-rahasia khusus yang mau Allah sampaikan kepada kita tentang semut. Dan memang penelitian-penelitian tentang semut itu luar biasa kita lihat. Ada keteraturan yang mungkin manusia yang punya nalar hebat ini belum tentu bisa seteratur mereka gitu ya. Dan biasanya semut itu menempati tempat-tempat yang memang sudah ada, sudah bolong, sudah ini. Nah ya, saya kadang-kadang sering ngomong juga tuh sama anak-anak, jangan dibunuh semut itu, perlu diusir aja. Ya. Karena memang kalau dari sisi lingkungan, semut itu memang ini apa namanya, salah satunya itu bagi manusia itu pemungut sampah dia itu, ya kan? Jadi kalau ada remah-remah roti, remah-remah nasi dan sebagainya diangkutin sama dia sampai bersih. Kenapa? Karena memang ketika ada banyak kotoran-kotoran begitu, itu mengundang jamur ya. Itu mengundang jamur tuh. Namanya jamur kan mungkin ada yang bermanfaat, ada yang berguna bagi manusia, ada yang berbahaya. Nah itu dimasukkan kadang tulang ya, kalau kita lihat itu tulang apa, entah ayam atau ikan biasanya dibawa bareng-bareng tuh di dinding. Ada ininya juga itu, ada kita melihat misalnya ya, kalau ada semut ketemu suatu makanan dikelilingin dulu sama dia, jadi dia tahu kira-kira besarnya berapa gitu. Mungkin didorong-dorong juga sama dia, berapa orang nih dibutuhkan ini untuk ngangkut sampah-sampah manusia nih kalau di rumah ya. Beda di alam. Dipanggil teman-temannya itu. Ya. Dipanggil teman-temannya terus digotong bareng-bareng. Teratur tuh semua disebutin di sini. Ya, kita mengambil pelajaran dari makhluk kecil ini ya. Dan kalau nggak salah di Indonesia itu jadi ikonnya Departemen Perindustrian kalau nggak salah itu. Industri itu gambarnya semut. Ya. Kita kembali lagi kepada ayat. Jadi ada petugas semut yang mengawasi lah kira-kira begitu. Bahasa kita mandor ataupun mandor semut ini bahasa saya aja ya. Bilang kepada kawan-kawannya, kawan-kawan masuk ke dalam lubang tempat tinggal masakinaku, tempat tinggal masuklah kamu ke dalam tempat tinggal. La yahtimannakum Sulaiman wa junud. Jangan sampai Sulaiman dan siapa, dan tentaranya ya, menginjak kamu karena nggak sadar ya. Nah, mereka nggak sadar. Nah ini kalau kita lihat ya, ini ada dua keajaiban di sini, mukjizat lah kita bilang. Ya, nanti kita lihat di ayat keduanya. Peristiwa semut menyuruh semut lainnya masuk ke dalam lubang itu diketahui oleh Sulaiman. Ya. Peristiwa ini semut ini mengetahui bahwa Sulaiman datang, itu juga keajaibannya, mukjizat. Kita lihat di bawah. Ya. Nah, jadi
ini salah satu contoh kekuasaan ilmu yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman. Jadi pada masuklah kira-kira itu semutnya itu. Sebelum rombongan Nabi Sulaiman lah itu datang. Ya memang kalau lagi begitu habislah semua yang di bawah itu ya. Enggak cuma semut, ya. Mungkin jangkrik keinjek juga ya, kalau ada jangkrik. Nah, jamaah kamu takwa astan rahimakumullah dan siapapun teman-teman yang mendengarkan siaran ini, melihat siaran ini ya. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-19. Ayat 19. Surat An-Naml, surat ke-27. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Maka tersenyumlah Sulaiman dan tertawa ya, terhadap perkataan semut tersebut. Dan Sulaiman berkata, wahai Tuhanku, berilah aku ilham, berilah kekuatan kepadaku, an ashkura, untuk bersyukur terhadap nikmat Engkau yang Engkau berikan kepadaku ya Allah, dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku adkhilni bi rahmatika, dengan rahmatmu dalam hamba-hambamu yang soleh. Nah, ini reaksi dari Nabi Sulaiman ketika mendengar mandor semut ya, atau pemimpin semut, raja semut mungkin waktu itu, berkata begitu. Mereka Sulaiman tersenyum sembari tertawa. Kenapa? Karena mengetahui dapat ilmu tentang ini, tentang sesuatu yang terhijab dari manusia. Kan kita nggak tahu bahasa semut. Tersenyum dia. Ya mungkin Nabi Sulaiman menghindar juga kali ya dari kumpulan. Dia tersenyum dan menyadari bahwa Allah memberikan sesuatu yang luar biasa kepada aku. Fatabassama dhahikan min qawliha, maka dia tersenyum dan tertawa terhadap perkataan semut. Jadi jangan salah, semut itu umat juga kayak kita itu. Jangan sembarangan mati-matiin semut ya. Usir aja lah. Kan kadang-kadang tuh kalau lagi musim hujan atau musim apa itu ya, atau mungkin mau panas ataupun apa, itu semut udah keluar. Biarin aja, itu juga hilang lagi. Sebentar doang, jangan kita. Ya, jadi Nabi Sulaiman itu tersenyum gitu. Jadi kalau saya begini berarti gigi saya tampakkan. Senyum gitu, senang gitu, ya Allah, aku dapat sesuatu. Ya. Seolah-olah dia seorang yang hebat, yang besar ya. Kemudian ada seorang hamba yang berlindung dari kekuatan dia gitu kira-kira Nabi Sulaiman terhadap semut. Jadi kekuasaannya luar biasa Nabi Sulaiman. Termasuk ilmu yang diberikan Allah, makanya dia tersenyum. Senang dan takjub lah kira-kira begitu ya. Senang dan takjub. Tapi apa yang dilakukan Sulaiman terhadap kemampuan dia yang luar biasa, yang tidak pernah
pernah ada lagi kemampuan ini hingga hari ini. Tak pernah ada lagi orang yang mengerti binatang, bahasa binatang hingga hari ini. Kalau ada, misalnya di sirkus lah, di mana dipertunjukkan lumba-lumba lah, monyet dan sebagainya, itu cuma latihan aja. Tak pernah manusia mengerti bagaimana bahasa hewan, itu nggak pernah. Hingga hari ini, apa yang dilakukan Nabi ini, Raja ini Sulaiman, dia berdoa. Ini perlu juga kita cermati doa ini. Rabbi, ya, wa qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Wahai Tuhanku, berilah aku ilham untuk mensyukuri nikmat yang Kau berikan padaku. Rabbi, kata-katanya begitu dekat. Wahai Tuhanku, Rabbi. Ya. Berilah aku ilham. Ilham itu bisa berarti juga apa? Berilah seluruh kehidupanku itu bergerak untuk bersyukur gitu. Kekuatanku digunakan untuk bersyukur. Hidup dan matiku untuk bersyukur. Tubuhku, pikiranku, gerak ototku itu untuk bersyukur. Engkau telah berikan aku apapun. Ini kayak Nabi Sulaiman yang bersyukur. Mestinya begitu gitu. Ya. Ya. Kita tahu bahwa kalau kita bersyukur, ya, akan ditambah lagi kesyukurannya, akan ditambah lagi nikmat yang Allah beri. Ya. Jadi ketika kita bersyukur, semuanya syukur buat kita sendiri. Wa'ala wa an'amta alayya, yang telah Engkau berikan kepadaku, wa'ala walidayya, dan kepada orang tuaku. Banyak yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman pun menambahkan, tidak cuma bersyukur saja, harus ada apa? Harus ada gerak dia untuk melakukan upaya-upaya syukur. Nah, ini yang perlu kita ingat. Ada upaya-upaya atau amal-amal kalau dia menyatakan dirinya bersyukur pada Allah. Apa amalnya ini? Wa an a'mala shalihan tardahu, dan supaya aku beramal yang Engkau ridhoi. Karena kalau syukur doang gak ada amal, salah juga gitu. Ketika syukur tapi dia tidak beramal, salah juga. Ya alhamdulillah, saya terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan banyak harta, ya, sudah diberikan keluarga, ya, tempat tinggal, makan bisa ada terus, ya. Alhamdulillah. Tapi nggak ada amal dia tidak datang ke mushola, dia mungkin sholat yang belang-belantong, bolong-bolong, baca Quran juga enggak, dibuka-buka enggak ada di rumah. Cuma anaknya, yang disuruh sama ngaji, suruh sholat gitu. Enggak. Ini bukan nyindir ya, cuma ngasih tahu ya. Kemudian ketika dia punya harta, punya uang dan sebagainya, tidak ada dia niat untuk bersedekah. Ya. Sedekah juga ya semampu dia aja. Itu kan kalau ada orang datang ke sini minta-minta, saya kasih 2.000. Iya, itu namanya sedekah, tapi ini juga ada zakat. Zakatnya harus dicek. Gitu. Jadi ada amal soleh yang tardo, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masalahnya syukur itu harus sejajar atau sejalan dengan amal. Ya, makanya amanu wa amilus sholihat gandeng biasanya. Nah, amal-amal
Amal soleh banyak. Senyum aja bisa jadi amal soleh. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Memuliakan tetangga pun amal soleh. Memuliakan tamu pun amal soleh. Bercanda dengan istri pun amal soleh, jangan salah. Sampai berhubungan suami istri itu amal soleh, jangan salah. Kata temannya Nabi, emang kalau kita berhubungan sama istri itu dapat pahala. Kata Nabi, kalau kamu berhubungan sama orang lain, hubungannya zina kan dapat dosa. Itu pun amal soleh. Jadi banyaklah amal soleh itu menunjukkan syukur kita. Ya. Memaafkan orang lain amal soleh, gak amal soleh, jangan salah. Ya kan kadang-kadang begitu, gara-gara anak. Ini ada cerita sedikit nih, saya gambarkan, lucu deh. Jadi ada murid saya udah lama juga. Dia menceritakan bagaimana dia itu ribut dengan tetangganya. Masalahnya adalah ada WhatsApp gitu ya, ada kabar. Wahai ibunya si A, murid saya itu si A nyebut. Saya minta pertanggungjawaban kamu karena anak kamu sudah mukul anak saya. Wah, dia bingung. Dia nanya, kenapa lu, emang masalahnya apa, lu mukul anak saya, anak ibu? Pokoknya dia udah mukul. Saya pengen anak ibu datang ke rumah saya ya, bersama ibu, dan saya pukul anak ibu di depan ibu. Masya Allah tuh orang. Sekali lagi nih, saya pengen anak ibu datang ke rumah saya bersama ibu, dan saya pukul anak itu di depan ibu. Astagfirullahaladzim, ini kayak gimana tuh orang? Ya. Kemudian dia sewot kan, dibilang begitu, nanya sama suaminya, sama siapa temannya, termasuk nanya sama anaknya. Dia emang begitu bu, suka mukulin saya bales lah gitu, kira-kira begitu. Nah, diketahui lah sama teman-teman juga. Kemudian di WhatsApp lagi dia. Ini cerita sedikit ya, bagus sih cerita ini biar kita tahu bagaimana hubungan tetangga, hubungan kekerasan, ini biar kita tahu. Dibalas lagi bahwa menurut anak saya dan beberapa temannya, memang anak ibu suka mukulin orang, ya gebuk aja gitu. Saya makanya kadang-kadang nih di sini ya, kalau lagi sholat jamaah kan kadang-kadang anak tuh ada yang kadang main pukul. Itu saya ingetin tuh, jangankan main pukul nih, ada sholat berjamaah orang nih, anak di depan kita ya, satu baris, kita di belakangnya, dia di depan gitu. Diinjek tak kaki temannya, saya tegur itu. Saya bilang, kamu jangan injek kaki teman kamu, menyakiti orang. Kayaknya kan biasa ya, kayaknya biasa itu bercanda dan sebagainya, tapi itu menyakiti. Ya. Berapa kali tuh saya dengar kata bum, digebuk. Saya panggil, kamu maksudnya apa? Kenapa teman kamu pukul? Anak seperti ini, coba dicatat perkataan saya. Anak seperti ini biasanya selalu melihat pukulan di rumahnya. Sekali lagi, anak seperti ini biasanya selalu melihat pukulan di rumah. Entah ibunya mukul bapaknya, bapaknya mukul ibunya, bapaknya mukul anaknya. Jadi dia terbiasa mengayunkan tangannya ke orang lain. Kita istighfar tuh kalau begitu tuh, astagfirullahaladzim. Jangan sampai tangan ini untuk membuat memar, membuat luka, membuat kesakitan pada siapapun, kecuali yang Allah suruh berjuang dan sebagainya, berperang di jalan Allah. Iya. Makanya buatlah membelai, buatlah menyayangi gitu. Malayarham layurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Kok kita sampai situ ya? Ya kita tadi cerita sedikit tentang amal soleh. Kemudian murid saya itu bilang begitu, kemudian dia nggak mau terima orangnya. Pokoknya ibu harus sini, mana ibu, saya mau pukul anak. Oh kalau begitu kita masuk ke jalur hukum.
Kita pakai undang-undang perlindungan anak kalau nggak tahu. Setelah itu saya tidak lihat lagi ceritanya. Tapi kalau udah mikir jalur hukum, mikir orang. Tapi saya bilang itu komen-komen di bawahnya, oh kita udah berketan sama orang itu, udah kasih aja laporan aja ke polisi, macam-macam lah. Saya cuma bilang begitu. Datang ke rumahnya, bawain makanan, ngobrol. Anaknya nggak usah dibawa, ngobrol nggak mungkin kan. Ngobrol aja, mungkin dia belum tahu cara mendidik anak, mungkin dia memang nggak ngerti, mungkin dia memang mungkin mereka udah biasa begitu sama anak. Mudah-mudahan kampung kita nggak ada nih bapak-bapak yang mukul anaknya, ibu-ibu yang mukul mulut anaknya, ibu-ibu yang nyubit sampai biru. Kemarin saya sampaikan ya, Nabi itu mengingatkan orang yang mengambil bayi dari Nabi dengan direnggut gitu. Sampai Nabi bilang, apa yang Nabi bilang? Saya sering ulang-ulang ini, kenapa? Supaya kita tahu betul betapa manusia itu dihargai sebagai manusia, bukan hewan. Hewan aja juga mikir kalau disabet terus. Ya. Dan itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi pola pikir anaknya itu. Saya paham betul itu karena banyak murid yang begitu kasusnya. Anak ini jadi lambat apanya penerimaannya, kenapa? Saya tanya lah di rumah. Ya, ini bukan untuk menyindir siapapun, bukan. Istighfar kita, taubat sama Allah. Kalau perlu anak kita lagi. Ya. Suami yang pakai tangannya kepada suaminya, peluk istrinya sekarang, udah taubat, minta sama Allah dan minta maaf pada istri. Mohon maaf ayah, ataupun saya sudah pernah melakukan hal yang membuat engkau sakit hati dan sakit fisik. Sudahkah engkau menerima maaf? Jangan pernah ulangi. Panjang. Mari kita lanjutkan lagi. Jadi amal soleh itu wujud dari apa? Dari syukur kita, ya. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu, kata Nabi Sulaiman, dalam hamba-hambamu yang soleh. Masuk dalam hamba yang soleh itu karunia. Bergaul, bertemu dengan orang-orang yang menyeru kepada Allah itu karunia. Makanya jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan orang yang menyeru kepada Allah. Jangan sia-siakan orang yang mengajak diri kita kepada kebaikan. Bukan merasa dikritik, bukan. Tapi ini adalah orang-orang yang menuju Allah. Kita harus ikut rombongannya. Orang-orang soleh ini kita harus ikut rombongannya. Makanya Nabi Sulaiman mengatakan begitu, ya. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ya Allah kepada hamba-hamba yang soleh. Masuk ke dalam hamba-hamba yang soleh itu karunia. Bisa sholat jamaah itu karunia, bisa sholat 5 waktu itu karunia, bisa menikah dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu karunia dari Allah. Ya. Makanya subhanallah ya, ketika kita Islam, memeluk Islam, terhubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur, beramal, dimasukkan kita ke dalam hamba-hamba yang soleh. Kan kita sering ketika bayi lahir, mudah-mudahan jadi anak soleh, mudah-mudahan jadi anak soleh, remaja soleh, bapak-bapak soleh, kakek-kakek soleh, begitu maksudnya. Jangan cuma anak doang soleh. Apa ciri-cirinya anak soleh itu? Waktu SD sering ngaji, sering ke mushola. Ketika SMP malas ngaji, ketika SMA malas ngaji, malas ke mushola. Apalagi udah nikah. Kan banyak kejadian ini. Dulu si bapaknya katanya nih,
seperti Nabi Sulaiman yang bersyukur ya, mendapatkan banyak hal ya, sampai apa? Sampai jin, hewan juga dia kuasai. Mudah-mudahan kita meniru Nabi ini untuk bersyukur ya. Semoga bermanfaat.